장군으로 강공하고 끊이지 않고 있다. 황왕이 인지하였음이 만침을 진정하게 하노라. 신이 부족하여 만고불변의 역적은 지금 용상에 앉아있는 수양이다! Film berlatar pada era dinasti Joseon, tepatnya di tahun 1452 Masehi. Saat itu putra mahkota Yi Hongyi yang masih remaja naik tahta menjadi raja baru menggantikan ayahnya, Raja Han Myung-hu yang meninggal dunia. Namun setahun kemudian, pamannya yang bernama Pangeran Agung Suyang melakukan pemberontakan dan menuduh Yi Hongyi sebagai pengkhianat kerajaan. 간신 한 명에는 천벌을 받을 것이다. 명예 이놈! Setelah Yi Hongyi turun tahta, Suyang mengangkat dirinya sendiri menjadi raja baru Joseon. Para menteri kerajaan yang membela Yi Hongyi malah disiksa habis-habisan karena ikut dituduh sebagai pengkhianat, lalu dijatuhi hukuman penggal kepala. Sebelum meninggal, para menteri setia ini merasa kecewa pada Yi Hongyi karena dia tidak melakukan apa-apa saat tahtanya direbut paksa oleh Suyang. Yi Hongyi merasa sangat terpuruk dan bersalah, tetapi dia juga bingung harus melakukan apa demi kerajaan Joseon. Dia sudah pasrah mau dihukum seperti apapun oleh Suyang, yang sebenarnya adalah pengkhianat asli. Akhirnya Suyang memutuskan untuk mengasingkan Yi Hongyi sebagai hukumannya. 꿈이던 영모를 알지도 못하셨고 이제 어디로 갑니까? Sementara itu, di sebuah lereng gunung, para tetua desa Guangcheon sedang berburu rusa. Kepala desa Eom Hyung-du gagal memanah rusa gara-gara ulah temannya yang terus saja berbicara. Saat mereka semua berpencar, Eom Hyung-du berhasil menemukan rusa lagi. Namun setelah dia berhasil memanahnya, tiba-tiba muncul seekor macan yang langsung mengejarnya. Karena takut dimakan macan, Eom Hyung-du lari sampai jatuh ke dalam lembah dan pingsan. 왕이다. 여기 왜 들어누워 있어? Teman-temannya dari desa Guangcheon yang melihat dia terbaring santai mengira Hyung-du sedang bermalas-malasan. Padahal kenyataannya, Hyung-du sampai kesulitan untuk berbicara karena jatuh dari atas lembah. Tiba-tiba Eom Hyung-du terbangun di sebuah gubuk. Ternyata dia diselamatkan oleh warga desa Noru. Saat mau berpamitan pulang, Eom Hyung-du sangat kaget melihat banyaknya makanan di desa Noru ini. Keadaan ini sangat berbanding terbalik dengan desa Guangcheon miliknya, yang bahkan untuk makan nasi putih saja sangatlah langka. 깨어났어. 근데 면상이 Ternyata di sini sedang ada acara ulang tahun anak kepala desa Noru. Eom Hyung-du pun ikut makan bersama mereka. Di sini, kepala desa Noru bercerita kalau dulu desanya juga sangat miskin seperti desa Guangcheon. Namun sejak desa Noru menjadi tempat pengasingan, semuanya berubah. Hakim pengadilan yang diasingkan di sana membawa banyak sekali berkah, mulai dari mengajar anak-anak desa yang buta huruf sampai lulus ujian negara, hingga mendatangkan banyak orang yang mendukungnya datang ke desa Noru sambil membawa banyak bahan makanan dan daging. Bahkan setelah sang hakim selesai diasingkan, warga desa Noru tidak lagi kesulitan soal makanan dan pendidikan dasar berkat didikannya. Mendengar cerita itu, Eom Hyung-du jadi sangat tertarik untuk menjadikan desa Guangcheon sebagai tempat pengasingan juga, agar warganya bisa mengenal huruf dan hidup berkecukupan seperti desa Noru. Hal ini langsung dia ceritakan ke warga desanya. Eom Hyung-du berjanji akan membawa satu pejabat untuk diasingkan di desa mereka. Apapun caranya, dia akan berusaha mendapatkannya, agar bukan hanya desa Noru saja yang dijadikan tempat pengasingan. Dia yakin dengan cara ini warga desanya bisa mendapatkan pendidikan dan makanan yang layak tanpa kekurangan lagi. 그냥 쌀밥에서 나 진짜 극락에 왔는 줄 알았다니까. 광천이 Keesokan harinya, Eom Hyung-du berniat pergi ke kantor gubernur agar desanya dijadikan tempat pengasingan. Di jalan, dia berpapasan dengan kepala desa Noru. Tahu kalau Eom Hyung-du mau merebut kesempatan tempat pengasingan itu, mereka berdua pun jadi saling cepat-cepatan menuju kantor gubernur. Sesampainya di sana,
Eom Hyungdu menjelaskan tentang keadaan desa Guangcheon yang sangat pelosok dan serba kekurangan, sehingga sangat cocok dijadikan tempat pengasingan pejabat. Namun, sang gubernur tetap berniat memilih desa Noru saja. 설명을 하고 만들어 아유 충분히 들었어 정고천장 엄홍도요입니다 나 Ternyata di sana ada Suyang, raja baru Joseon yang naik tahta lewat pemberontakan. Suyang malah setuju kalau desa Guangcheon yang dijadikan tempat pengasingan. Tapi Suyang juga meyakinkan Eom Hyungdu bahwa apapun resikonya, dia harus siap menerima karena menjadikan desa sebagai tempat pengasingan itu tidak sederhana. Eom Hyungdu bersedia melakukan apa saja dan berjanji akan menjalankan tugas penjagaannya kepada pejabat yang diasingkan sebaik mungkin. 완벽하게 잘 해내겠습니다 예 나으리 죄인 노상군은 전하의 규지를 받들라. Kemudian di kediamannya, Yi Hongyi sang raja baru yang dilengsarkan resmi dijatuhi hukuman pengasingan ke wilayah desa Guangcheon oleh Suyang. Tindakan Suyang ini benar-benar membuat sejarah Joseon berubah. Rakyat yang tidak rela rajanya diganti dengan cara seperti ini menangisi kepergian Yi Hongyi. Sang remaja yang baru menjadi raja harus merasakan betapa kejamnya dunia. 그 작은 반역의 움직임이 끊이지 않고 있다. Di sisi lain, di desa Guangcheon, Eom Hyungdu mengawasi warganya yang sedang memperbaiki rumah dan menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan pejabat yang diasingkan. Eom Hyungdu sangat tidak sabar, tanpa dia tahu bahwa orang yang diasingkan ke sana sebenarnya adalah Raja Joseon yang baru saja dikhianati oleh pamannya sendiri. Eom Hyungdu memiliki seorang putra bernama Taesan. Taesan sangat ingin ikut ujian kenegaraan, tetapi karena desanya miskin, dia tidak bisa belajar. Sementara itu, rombongan pengawal yang mengantarkan Yi Hongyi ke tempat pengasingan terus berjalan tanpa henti. Mereka tetap menerobos hujan deras di tengah malam demi bisa sampai di desa Guangcheon keesokan harinya. 그러니까 또 그럴싸하네 Keesokan harinya, Eom Hyungdu dan warga desa menyambut kedatangan rombongan gubernur yang membawa sang pejabat pengasingan. Karena jalan menuju desa Guangcheon hanya bisa dilewati rakit kayu, para pengawal harus berenang. Sementara Yi Hongyi, pelayannya dan gubernur naik di atas rakit yang ditarik oleh warga desa dan diarahkan oleh Eom Hyungdu. Namun di tengah sungai, rakitnya tersangkut batu di dasar air. Karena dipaksa ditarik, rakit itu akhirnya hancur dan melempar mereka semua ke dalam air. Singkat cerita, pada malam harinya Yi Hongyi sudah berada di rumah khusus pengasingannya. Eom Hyungdu yang tidak tahu identitas asli Yi Hongyi hanya memanggilnya dengan sebutan Pangeran Nosan. Di istana, Suyang dan bawahannya yakin kalau Nosan atau Yi Hongyi tidak akan tahan hidup di luar istana, sehingga posisinya sebagai raja baru tidak akan bergoyah. Namun, Suyang masih khawatir sama paman Yi Hongyi yang lain, yaitu Pangeran Agung Kyum Seung, karena bisa saja dia mengibarkan bendera perang untuk menurunkan Suyang dari tahta. Dan benar saja, di kediamannya, Pangeran Agung Kyum Seung sedang mengumpulkan para saudara dan pengikut yang setia untuk bersama-sama mengembalikan nama baik keluarga kerajaan dengan cara menurunkan Suyang dari tahta. 예 보수주인 엄홍도입니다 식사를 준비하였습니다. Keesokan harinya di desa Guangcheon, Eom Hyungdu mengantarkan makanan untuk Yi Hongyi, Pangeran Nosan. Namun Yi Hongyi masih tidak nafsu makan karena rasa sedih yang mendalam. Lalu menyuruh Eom Hyungdu dan pelayan pribadinya Mai Hua untuk pergi. 그냥 싸가지 없이 그냥 어디 어른한테 Melihat makanan enak yang tidak dimakan itu, Eom Hyungdu akhirnya memakannya sendiri. Setelah itu dia menemui Tuan Hakim Provinsi yang mau kembali ke kota. Hakim meminta Eom Hyungdu memberikan laporan setiap hari mengenai perkembangan Yi Hongyi. Di tempat lain, Taesan yang sedang berada di pasar mendengar cerita dari para bangsawan bahwa Pangeran Nosan yang diasingkan ke desanya sebenarnya adalah Raja Joseon yang dipaksa turun tahta oleh Suyang. Sementara itu di desa, Eom Hyungdu diberi banyak makanan oleh kepala desa Noru. Kepala desa Noru berterima kasih karena berkat Eom Hyungdu dia jadi bebas dari tekanan menjaga mantan Raja Joseon.
Eom Hyung-do akhirnya baru tahu identitas asli Yi Hong-yi setelah diberitahu oleh anaknya Tae-san. Eom Hyung-do sangat terkejut, begitu juga dengan warga yang lain. Namun meski panik dan ketakutan sebagai kepala desa, Eom Hyung-do berusaha tetap tenang di depan warganya. Malam harinya, Eom Hyung-do merasa sangat sedih dan ketakutan. Dia takut nasibnya akan sama seperti para pejabat yang setia kepada raja, yaitu mati dipenggal oleh Suyang. Di sisi lain, Yi Hong-yi yang sedang tidur mengalami mimpi buruk. Dia ditetangi oleh menteri-menterinya yang sudah dihukum mati. Hal ini terus menghantuinya setiap kali memejamkan mata, membuat rasa bersalahnya makin memuncak karena tidak melakukan apa-apa saat menterinya dibantai. 근데 야심한 밤에 여기 허연 일은 Kesedihan mendalam itu membuat Yi Hong-yi nekat berniat bunuh diri dengan lompat dari atas tebing. Beruntung, Eom Hyung-do cepat datang dan menyelamatkannya. Eom Hyung-do tidak mau Yi Hong-yi mati di tempat pengasingan karena seluruh warganya bisa ikut terseret hukuman. 내 손을 놓아라. Keesokan harinya, Hyung-do melaporkan kejadian bunuh diri ini ke hakim provinsi, yang membuat sang hakim sangat terkejut. Di hari yang sama, Tae-san menggantikan ayahnya mengantarkan makanan untuk Yi Hong-yi. Tae-san menceritakan bahwa semua warga khawatir jika Yi Hong-yi tidak mau makan. Karena Yi Hong-yi memang masih belum nafsu makan, Tae-san pun menghabiskan makanan itu agar warga desa bisa tenang. 네가 먹거라. Malam harinya, pelayan bernama Mai Hua diculik. Ternyata penculiknya adalah utusan dari Pangeran Agung Gyeongseong, paman Yi Hong-yi, yang ingin menitipkan surat lewat Mai Hua. Keesokan harinya, Mai Hua memberikan surat itu kepada Yi Hong-yi. Namun tak lama setelah menerima surat tersebut, Yi Hong-yi malah menghilang. Mai Hua langsung melaporkannya ke Hyung-do. Lalu, Eom Hyung-do bersama warga desa segera mencarinya. Setelah menemukan keberadaan mantan raja tersebut, Eom Hyung-do langsung memarahinya karena mengira Yi Hong-yi mau bunuh diri lagi. Sikap Hyung-do kali ini memang sudah kelewatan karena dia berani membedak Raja Joseon bahkan memegang kerah bajunya. Beruntung Mai Hua dan yang lainnya cepat datang untuk menenangkan Hyung-do. 왕이다. Tiba-tiba, macannya waktu itu muncul kembali dan bersiap menerkam salah satu dari mereka. Tae-san mencoba memanahnya, tetapi hal itu justru membuat si macan makin marah. Beruntung Yi Hong-yi turun tangan dan langsung memanah macan tersebut sampai tewas dan jatuh ke jurang. Namun setelah itu Yi Hong-yi langsung pingsan. Kejadian ini kemudian dilaporkan oleh Eom Hyung-do ke hakim provinsi, dan sang hakim pun ikut terpukau mendengar ceritanya. Keesokan harinya, saat Eom Hyung-do mau mengantarkan makanan, dia sempat dihalangi oleh Mai Hua. Namun Yi Hong-yi yang sudah sadar dari pingsannya justru langsung meminta makan. 배가 부르나. Melihat Yi Hong-yi makan dengan lahap, Eom Hyung-do dan Mai Hua merasa sangat senang. Disinilah Yi Hong-yi menanyakan apa alasan sebenarnya Eom Hyung-do sangat takut kalau dia sampai mati di desa ini. Eom Hyung-do pun menceritakan semuanya dengan gaya bicara yang belak-belakan, sampai membuat mantan raja itu merasa sangat terhibur dan tertawa terbahak-bahak. 그런데 내가 왔구나. Eom Hyung-do menceritakan bahwa semua makanan yang ada di sana adalah hasil kerja keras seluruh warga desa demi memberikan pelayanan terbaik untuknya. Semua makanan itu dimasak oleh ibunya Makdong, dan bahan-bahannya dicari bersama oleh warga desa. Cerita ini kemudian disampaikan Eom Hyung-do kepada ibunya Makdong dan warga lainnya, yang membuat mereka sangat senang karena mendapat pujian langsung dari seorang Raja Joseon. Warga yakin bahwa meskipun Yi Hong-yi sudah tidak menjadi raja, dia tetap sosok yang berwibawa dan berhati bersih demi rakyatnya. Terbukti saat dia berani melawan macan demi menyelamatkan mereka. Tak berselang lama, datang rombongan orang dari luar daerah yang mencari Yi Hong-yi untuk memberikan penghormatan. Namun karena terjadi salah paham dan mereka mengira Yi Hong-yi sudah tewas, rakyat itu menangis di tepi sungai dan melempar barang-barang persembahan yang mereka bawa ke dalam sungai. Orang yang datang ternyata sangat banyak. Dari pagi sampai malam rakyat yang setia terus menaruh persembahan di tepi sungai untuk Yi Hong-yi. Melihat adanya rezeki melimpah, pada malam harinya Eom Hyung-do dan warga desa mengambil semua barang persembahan tersebut untuk dibawa ke desa. Sementara itu di kediamannya,
Pangeran Agung Geumseong menyuruh bawahannya yang bernama Amir untuk kembali ke desa Guangcheon. Amir ditugaskan memberikan surat lagi agar Ye Hongyi mau memberikan balasan sebagai tanda setuju untuk melakukan pemberontakan melawan Suyang. Tanpa disadari, kepergian Amir dan rencana pemberontakan ini terdengar oleh mata-mata Suyang yang ada di rumah Pangeran Agung. Di desa, warga membuat api unggun sambil membuka banyak barang persembahan untuk sang mantan raja. Tak lama kemudian, Ye Hongyi datang menyapa mereka semua. Dia memuji langsung ibunya Makdong dan seluruh warga desa yang sudah bersukarela mencarikan bahan makanan untuknya. Ye Hongyi juga menyerahkan semua barang persembahan dari rakyat yang setia itu kepada Eom Hyungdu dan warganya untuk dimakan dan digunakan. Karena itu jauh lebih bermanfaat bagi mereka daripada dibawa ke rumah pengasingan. 제 스승이 되어주십시오. Melihat kebijaksanaan sang mantan raja, Taesan diam-diam menemui Ye Hongyi dan memohon agar mengajarinya belajar. Taesan ingin bisa mengajar anak-anak di desa dan juga bisa ikut ujian kenegaraan. Ye Hongyi pun setuju dan mulai mengajari Taesan membaca serta pelajaran sekolah negara. Berkat kehadiran Ye Hongyi, desa Guangcheon jadi terasa lebih hidup. Ada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan Taesan, suasana obrolan warga yang makin hangat, hingga momen makan bersama Eom Hyungdu yang kini sudah dia percaya sebagai penjaga setianya. Kedekatan inilah yang akhirnya memberi keberanian baru bagi Ye Hongyi untuk melawan Suyang demi kebahagiaan rakyat Joseon. 호랑이와 맞서 싸웠답니다. Di istana, Suyang yang mendengar kabar bahwa Ye Hongyi mampu melawan macan sendirian mulai merasa gentar. Dia khawatir sang raja asli itu akan melawan untuk merebut kembali tahtanya. Suyang tentu tidak akan membiarkan Ye Hongyi hidup lebih lama dan berencana membantainya secepat mungkin agar posisinya aman. 윤호 없이는 섣불리 행동에 나서지 않으려 합니다. Di desa Guangcheon, Ye Hongyi sudah menerima surat dari Pangeran Agung Geumseong yang mengajak berontak. Pangeran Agung akan bergerak jika Ye Hongyi membalas suratnya. Namun karena masih memikirkan matang-matang rencana ini, Ye Hongyi belum membalasnya. Di sisi lain, Amir si pengantar surat diculik oleh orang-orang Suyang yang sudah mengintai di sana. Suyang yang tidak ingin rencana pemberontakan itu berhasil langsung membantai Amir di tempat setelah mendapat laporan dari mata-matanya. 그래, 아직을 더럽힌 대죄는 만골도 없을 것이다. Kabar menghilangnya Amir sampai ke telinga Pangeran Agung Geumseong. Dia pun menyuruh bawahannya yang lain untuk pergi ke desa Guangcheon dan menunggu surat balasan dari Ye Hongyi. Sementara itu di kantor gubernur, hakim memerintahkan pengawal untuk menjaga ketat tempat pengasingan atas perintah langsung dari Suyang. Di desa, Taesan yang mau pergi mengajar sempat bertemu dengan ayahnya, memperlihatkan kedekatan anak dan ayah yang sangatlah erat. Setelah selesai mencari akar tanaman untuk Ye Hongyi, Eom Hyungdu datang menemui sang mantan raja. Namun saat sedang mengobrol, tiba-tiba seorang warga memberitahu bahwa Taesan ditangkap dan dihukum di kantor gubernur. Eom Hyungdu langsung bergegas ke sana untuk menyelamatkan putranya. Taesan dituduh melanggar aturan kerajaan karena memasuki tempat pengasingan padahal bukan seorang penjaga, sehingga dia dihukum 100 kali cambukan. Eom Hyungdu memohon-mohon agar putranya dilepaskan. Ye Hongyi bahkan ikut datang demi menyelamatkan Taesan. Namun, kedatangan Ye Hongyi tidak berguna dan malah membuat Taesan dihukum cambuk lebih banyak. Ini semua adalah ulah Suyang yang memerintah gubernur. Karena Eom Hyungdu berjanji rela melakukan apa saja asal putranya dilepaskan, Suyang memanfaatkan kesempatan ini dan memerintahkannya untuk terus mengawasi gerak-gerik Ye Hongyi. 노산의 눈이 잘라졌어. 마음의 눈이 되었다. Malam harinya, Ye Hongyi yang sudah muak dengan kekejaman Suyang akhirnya menulis surat balasan untuk Pangeran Agung Geumseong, menyetujui rencananya untuk bersama-sama menyerang Suyang dan merebut kembali tahta. Namun pengirim surat yang sedang menyeberangi sungai ternyata terlihat oleh Eom Hyungdu. Setelah surat itu dibaca oleh Pangeran Agung, dia dan para pengikut setianya segera bersiap berangkat menuju kawasan Gunung Madaesan, tempat terdekat untuk menjemput Ye Hongyi. Sayangnya, rencana ini sudah dibocorkan oleh Eom Hyungdu kepada Suyang demi menyelamatkan keselamatan warga desanya. Suyang dan pasukannya pun langsung berangkat untuk menghadang pasukan Pangeran Agung dan Ye Hongyi. Pangeran Agung menyuruh sekretaris militer pusat untuk menjemput Ye Hongyi terlebih dahulu agar bisa bergabung dengan pasukan utama. Namun saat Ye Hongyi hendak pergi, Eom Hyungdu menghalanginya dan memberitahu bahwa rencana pemberontakan mereka sudah diketahui oleh Suyang.
Meski merasa kecewa, Yi Hongyi paham bahwa Eum Hyungdu tidak punya pilihan lain demi melindungi warganya. Yi Hongyi tetap nekat pergi ke Gunung Madaesan. Tiba-tiba Eum Hyungdu menyusulnya dan memutuskan untuk tetap mengantar sang mantan raja menuju markas tempat pertemuannya dengan pasukan Pangeran Agung. Di markasnya, Pangeran Agung dan para jenderal pasukan sedang berunding mengatur strategi untuk menyerang Soyang yang memiliki ratusan ribu prajurit. 여기가 성황당입니다. Kembali ke hutan Gunung Madaesan, Yi Hongyi dan Eum Hyungdu berhasil bertemu dengan sekretaris militer pusat utusan Pangeran Agung. Namun tiba-tiba Soyang dan pasukannya muncul menghadang mereka. Pertarungan sengit pun pecah. 처단하라. 너희들이 전하를 안전하게 외쳐라. Meski sempat mencoba kabur, pada akhirnya semua orang dibantai habis oleh pasukan Soyang, menyisakan Yi Hongyi dan Eum Hyungdu yang masih hidup. Di saat itulah Yi Hongyi merasa sangat kecewa pada Eum Hyungdu, karena gara-gara rencana ini dibocorkan, dia gagal mendapatkan kembali tahtanya. Di markas Pangeran Agung, pasukan Soyang juga sudah mengepung dan membantai seluruh anak buahnya tanpa tersisa. 대역죄인 금성 이연은 Pangeran Agung Geumseong ditangkap, lalu keesokan harinya dijatuhi hukuman mati dengan cara meminum racun. 신이 부족하여 Setelah kejadian itu, Eum Hyungdu merasa sangat bersalah kepada Yi Hongyi dan kerajaan Joseon. Pada malam harinya, dia menemui sang mantan raja untuk berbicara empat mata. Di momen itu, Yi Hongyi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Eum Hyungdu dan seluruh warga desa, karena berkat mereka dia bisa menjadi orang yang lebih berani dari sebelumnya. Namun, Yi Hongyi mengajukan satu permohonan terakhir. Dia tidak mau meninggal karena diminumi racun oleh Soyang, melainkan ingin dibunuh langsung oleh tangan Eum Hyungdu. 사약을 받으라. Keesokan harinya, saat hari eksekusi hukuman mati tiba, Eum Hyungdu akhirnya menjalankan permintaan terakhir tersebut. Walaupun terasa sangat berat dan tidak tega, demi memenuhi keinginan terakhir Yi Hongyi, Eum Hyungdu menarik talian terikat di leher sang mantan raja. Dan akhirnya, Yi Hongyi, raja yang dipaksa turun tahta gara-gara difitnah oleh pamannya sendiri, tewas di tangan penjaganya sendiri. Tangisan semua orang pecah seketika, tak terkecuali pelayan setianya Mai Hua. Jasad sang mantan raja kemudian dibuang ke sungai. Mai Hua hanya bisa memandangi dari jauh, karena Soyang mengancam akan menghukum mati siapa saja yang berani mengurus jasad Yi Hongyi. Mai Hua merasa sangat kehilangan, dan tangisnya makin pecah saat membaca surat terakhir dari majikannya itu. Namun, Eum Hyungdu yang masih diliputi rasa bersalah memberanikan diri mengambil jasad Yi Hongyi dari sungai dan memakamkannya secara layak. Ketulusan Eum Hyungdu dalam menjaga Yi Hongyi tidak pernah tergantikan. Dia pernah berkata bahwa melakukan kebajikan meski harus tertimpa bencana adalah hal yang dia terima dengan sepenuh hati dan tidak ada yang perlu dia takuti. 241 tahun kemudian, setelah kejadian tragis ini, gelar Yi Hongyi akhirnya dipulihkan secara resmi sebagai Raja Danjong. Jasa Eum Hyungdu juga diakui oleh kerajaan dan dia dianugerahi gelar Anumerta Chungguwi Gong, adipati setia dan berjasa. Saat ini, makam Raja Danjong Yi Hongyi dan Eum Hyungdu terletak berdampingan di provinsi Yeongwol. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga terhibur ya. Kaula Yusuf pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu lagi. Assalamualaikum.